Berjuluk Kota Wali, Cirebon lekat dengan sejarah penyebaran dan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Banyak jejak peninggalan para wali di kota ini. Dan ini adalah Masjid Sang Cipta Rasa. Dari buku sejarah Babat Tanah Cirebon, masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam saja. Dan keistimewaannya tidak hanya itu saja, karena arsitekturnya sendiri juga istimewa. Para wali, diantaranya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan juga Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ada di Komplek Keraton Kasepuhan Cirebon. Mulai dibangun tahun 1480, di masa Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Masjid yang diarsiteki Raden Sepat ini memiliki atap berbentuk limas bersusun tanpa adanya menara. Arsitektur Majapahit kental terukir di tiap sudut masjid ini, mulai dari tempat sholat hingga tempat wudhu. Masjid ini memiliki 9 pintu yang mewakili 9 wali. Ukuran pintunya lebih kecil daripada ukuran pintu rata-rata, yakni lebar 40 cm dan tinggi 160 cm. Ada 12 tiang penyangga atap atau sokoguru yang terbuat dari kayu jati berdiameter sekitar 60 cm. Meski sudah berumur ratusan tahun, sebagian besar bangunan masjid ini masih sama seperti awal berdiri. Hanya beberapa bagian bangunan saja yang alami renovasi. Kalau bangunan struktur aslinya masih asli semuanya ya, alhamdulillah masih asli. Paling mungkin masalah cat ya, kemudian juga atap ya, atap berganti-ganti dari mulai genteng sirap bolak-balik begitu terus dari tahun ke tahun tuh itu. Kemudian yang ketiga adalah pagar keliling itu ya. Dulu belum pada zaman Sunan Gunung Jati belum ada pagar kelilingnya bahkan begitu. Kemudian ada pagar keliling sampai sekarang kemudian dibangun tembok keliling yang merah itu. Ada tradisi unik dan masih dipertahankan hingga kini, yakni azan 7 setiap waktu salat Jumat. 7 orang muazin akan mengumandangkan azan secara bersamaan. Jadi tradisi yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu adalah pertama adalah adzan pitu setiap hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Kemudian khotbah bahasa Arab setiap sholat Jumat, khotbahnya bahasa Arab itu. Yang tradisi-tradisi lainnya adalah hari-hari besar Islam yang ada di Cirebon ini. Nah itu dipusatkan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu. Jadi ada beberapa versi sebetulnya, ada beberapa versi di dalam legenda, cerita dan naskah-naskah kuno gitu ya. Nah ini tapi kita mengambil bahwa pada waktu itu ada wabah sehingga harus adzan pitu supaya wabah ini hilang dari wilayah Cirebon ini. Selain menjadi tempat beribadah, jamaah dari berbagai daerah juga datang untuk berwisata sejarah. Ini menurut saya cocok kalau disebut Masjid Kasepuhan gitu ya. Karena saya jarang melihat orang dengan lantunan cukup keras di sini. Saya lazim melihat orang-orang dengan kholwat ya. Mungkin lebih cocok kalau masjid ini dijadikan sebagai tempat kholwat, tempat mendekatkan diri kepada Tuhan dalam arti menyepi. Dalam surat Al-Jin ayat 8, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, kecuali Allah." Masjid ini juga memiliki maksurah atau tempat ibadah khusus keluarga keraton yang masih digunakan hingga kini. Mihrab dari masjid bersejarah ini juga unik, terbuat dari batu pualam putih yang diukir. Sentuhan arsitektur Hindu Majapahit terukir dalam mihrab. Masjid Sang Cipta Rasa memiliki pasangan, yaitu Masjid Agung Demak, Jawa Tengah.
Tiga keramik tanda peletakan batu pertama dari para pembangun masjid ini ada di belakang saya ini, di mihrab tempat imam berada. Dan tiga batu ini atau tiga keramik ini punya filosofi tersendiri, yakni iman, Islam, dan juga ihsan. Artinya umat Islam untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalin silaturahmi baik kepada sesamanya. Dan semoga perjalanan saya kali ini di Masjid Sang Cipta Rasa bisa mengambil nilai-nilai yang ada di filosofi masjid ini, dan juga tentu bisa menambah nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aing Kristamia Ardiansyah melaporkan untuk NET.